Ikhwan wal akhwat rahimakumullah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada para ibu bapak semua yang telah dipisahkan dengan karomah abad, diistiqomahkan selalu dalam amalia pecinta kesucian jiwa ini. Di antaranya hadirin membersamai kita para wakil talqin Guru Agung Pangarsaabah, di antaranya beliau Romo Kiai Imam Setiono, ada Romo Kiai Haji Anang Asy'ari, dan ada Romo Kiai Haji Profesor Subandi, serta para orang tua kita, di antaranya Bunda Haya, Prof. Yatno, dan semua ikhwan akhwat, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dan beliau semua senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kejembaran rahmania pengersahabat, dan senantiasa diberkahi semuanya, segalanya, selamanya, dengan karomah barokah Guru Agung Pangarsaabah, dibisahkan selalu untuk khidmah dengan beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini masih terus diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah dengan karomah barokah Tuan Syekh Guru Agung Pangarsaabah. Kita menjadi pecinta kebaikan, jarul jarul khair, yaitu mereka orang-orang ahli zikir dibisahkan dengan izin Allah menjadi orang-orang yang pecinta, pecinta kebaikan. Segala apapun yang baik-baik, kalau orang sudah senang zikir, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah luar biasa ikhwan akhwat rahimakumullah, maka kita selalu mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kami teringat ada salah satu hadis riwayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala hadis ini sering sekali kami dengar atau saya sendiri dengar, ikhwan akhwat rahimakumullah. Singkatnya, sebelum bertemu dengan Pangarsaabah Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus, Qaddasallahu sirrahu, guru kita semua, Syekh mursyid kita. Dahulu kala saya sering kali mendapat namanya ijazah, ijazah. Baik ijazah sebuah doa atau apapun. Nah, di antara salah satu doa, saya diingatkan ada salah satu ijazah doa yang ini insya Allah masyhur, yang mana kita dengar doa ini bahwasanya adalah hadis musalsal bil mahabbah. Jadi hadis ini hadis musalsal bil mahabbah. Ada salah satu riwayat diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, riwayat ini dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya saat itu baginda Nabi SAW mengatakan seperti ini kepada Sayyidina Mu'adz. Ya Mu'adz, inni uhibbuka. Inni la uhibbuka, kata Nabi SAW. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Aku menyayangimu, wahai Mu'adz, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas belum menuliskan riwayat hadis ini yang intinya belum mengatakan, janganlah engkau lepas doa ini, janganlah engkau tidak membaca doa ini selepas sholat. Maka bacalah doa ini selepas habis sholat. Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini masyhur, sering kita dengar. Dan dahulu kala ketika saya mendapatkan ini dari beberapa guru-guru saya sebelum ketemu Abah, sering kita mengamalkan bacaan doa ini yang bersumber dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal hadis tersebut. Di antara makna doa tersebut, arti doa tersebut bahwasanya baginda Nabi SAW menginginkan Sayyidina Mu'adz saat itu, dan kita yang mendengar hadis ini, sebagaimana tercantum dalam hadis tersebut, doanya adalah, ya Allah, aku memohon bantuan kepadamu ala dzikrika, untuk mengingatmu, berzikir mengingatmu, wa syukrika, dan berterima kasih bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu wahai Allah. Kurang lebih begitu arti doa. Nah, ini dilanggengkan oleh saya khususnya, atau siapapun kita semua mungkin pernah mendengar dan mendapat ijazah ini dari guru-guru kita. Terus kita mendawamkan sekian tahun, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, doa-doa ini. Ternyata setelah ketemu Syekh Mursyid Pangarsaabah, entah waktu kapan itu, ikhwan akhwat rahimahumullah, sedikit cerita. Ketika selesai zikir itu, tiba-tiba pas tawajuh saya diingatkan dengan doa ini yang dahulu kala sering saya baca, tiba-tiba lupa. Lupa ini maksudnya jarang membaca doa ini lagi. Jarang membaca doa ini. Ternyata Masya Allah, ikhwan akhwat rahimahumullah, kalau tidak salah Pangarsaabah pernah mengatakan begini tentang doa.
Memang Allah Ta'ala mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Kata Abah, kenapa kita ini, thariqah kita ini, dan kita dilanggengkan sama Syekh Mursyid, para ahli silsilah, khususnya Abah, diajarkan untuk banyak berzikir daripada berdoa. Nah, gitu. Maka di antara hikmahnya itu, kalau doa meminta, kata Abah, zikir madah datang. Jadi doa meminta, baru minta nih sama Allah. Allah juga baru akan mengabulkan. Tapi kalau zikir, maka akan, bukan hanya akan. Tapi kalau zikir itu datang. Artinya kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ruhani ya kita. Nah, Abah juga pernah mengatakan di antara ciri dikabulkannya doa itu, kalau kita itu ingat selalu kepada siapa yang kita berdoa tersebut, yaitu Tuhan kita. Jadi kita tidak fokus terhadap doanya, tapi fokus kepada ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doa kita. Dan doa diijabah sesuai dengan waktu yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Kurang lebih begitu kalamnya Abah. Nah, disitulah saya ketika tadi tawajuh diingatkan doa ini. Seperti begini, saya mengatakan dalam diri sendiri, oh, saya sudah jarang ya baca doa ini tadi, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walaupun doa ini Masya Allah, masyhur, dan ini bukan berarti tidak boleh, mohon maaf, boleh sekali kita baca. Tapi setidaknya kok bisa dilupakan setelah kenal Abah. Saya setelah kenal Abah, kurang lebih, Alhamdulillah, hampir 4 tahun inilah, 3 tahun setengah ini, masuk Toriko ini, ikut dalam Pangersa Abah. Nah, dari tahun 2021. Nah, sebelum itu kan sering, hampir tiap hari nggak pernah lepas ini doa ikhwan. Ternyata setelah ketemu Syekh Mursyid, itulah saya baru sadar, untuk saya pribadi merasakan disitulah Allah mengkabulkan doa ini. Jawabannya simpel, doa ini yang 3 ini disimpulkan oleh Nabi SAW, yang diinginkan oleh Nabi kepada Sayyidina Muhammad dan kepada kita semua yang mengetahui doa ini. Nabi menginginkan agar kita senang dibantu untuk mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan memperbaiki ibadah. Ternyata disimpul dalam kalimat ta, lam, qaf, ya, nun, talqin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Masya Allah. Ternyata ini jawabannya, ikhwan akhwat rahimakumullah. Maka setelah saya itu selesai tawajuh, Masya Allah, tidak ada yang kebetulan. Langsung saya diizinkan dengan izin Allah, dengan karomah Abah, diberi rasa bahwasanya, ya Allah, ini jawabannya. Karena dengan talqin, bukan hanya dibantu, kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Karena dalam sebuah riwayat hadis qudsi yang masyhur, kan Allah mengatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama hambaku, siapa saja yang hambaku ingat kepadaku. Masya Allah. Jadi kalau kita, seorang hamba, selalu ingat kepada Allah, dimanapun, bagaimana kondisinya, mau dalam situasi apapun, selagi dia ingat, karena ingat ini pekerjaan hati, kata Abah, maka selamanya hamba itu selalu bersama Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Yang tadi doa tadi itu, Allahumma ini ala dzikrika, dikabul sama Allah. Gara-gara talqin. Yang kedua, syukrika. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, kita minta menjadi ahli syukur, ahli berterima kasih. Dalam riwayat hadis Nabi, hadis qudsi yang lain, Allah juga berfirman bahwasanya, wahai anak Adam, inna dzakartani syakartani wa idza nasaitani kafartani. Allah Ta'ala, wahai anak Adam, wahai anak Adam dan keturunan Bani Adam, sesungguhnya jika engkau mengingat aku, kata Allah, maka sesungguhnya engkau sedang bersyukur kepadaku. Tapi sebaliknya, jika engkau lupa, goflah, lalai kepada aku, engkau sedang kufur nikmat kepadaku, tidak ingat kepadaku, maka disitulah engkau sedang kufur, katakanlah Masya Allah. Dikabul doa yang kedua tadi, minta menjadi hamba yang bersyukur. Karena orang yang ahli dzikir, ahli syukur, ikhwan akhwat, ahli berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmatnya terus ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau dia kufur, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Masya Allah. Dan kita dijadikan ahli syukur dengan mendapat hak talqin dzikir dari ahli. Luar biasa. Dan selanjutnya doa yang ketiga yang tadi diajarkan Nabi kepada Sayyidina Muhammad, wa husni
ibadatika. Masya Allah. Kita minta doa sama Allah untuk diperbaiki ibadah kita. Husni ibadatika, ibadah kita kepada Allah minta diperbaiki. Baik urusan sholat kita, ibadah kita, hablum minallah pun berlaku bagi kita. Bukan hanya hablum minallah, hablum minanas juga berlaku. Jika doa kita dikabul, ini yang ketiga ini, wa husni ibadatika, diminta sama Allah dan dikabulkan, beribadah sebaik-baiknya ya sesuai keinginan Allah, maka luar biasa. Ini juga ada dalam lam kofianun tahqin ikhwan akhwat rahimahumullah. Jadi disimpul ketiga doa tersebut yang Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal bagi ahli zikir, bagi orang yang menerima hidayah khusus, may yasha yahdillahu linurihi may yasha, kehendaknya sekehendak Allah hidayah ini, cahaya darinya bahwasanya cahaya talqin la ilaha illallah yang dimaksudkan kepada ruh kita semua melalui Syekh Mursyid, maka ikhwan wal akhwat ketahuilah ketiga doa ini yang tadi diajarkan Nabi kepada Sayyidina Mu'adz, sekali lagi sudah kita genggam, sudah kita dapati, bahkan bukan hanya berdoa, kita sedang mengamalkan zikir kepada Allah, syukur kepada Allah, dan terlalu memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ikhwan akhwat. Nah, disitulah saya langsung setelah tadi di awal cerita tawajuh, langsung dikasih jawaban seolah-olah sama Abah. Seolah-olah begini, nih jawabannya kenapa kamu mungkin diberikan apa lupa, benar-benar lupa ikhwan akhwat, lupa benar-benar kadang ingat tapi suka lupa dengan doa ini. Ternyata kita sudah dikabul, diijabah doanya setelah ketemu Syekh Mursyid. Masya Allah. Ini luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Maka maksudnya ikhwan akhwat rahimakumullah, di sini saya dan kita semua mengingatkan bahwasanya apapun yang diberikan oleh Syekh Mursyid, khususnya dalam amaliyah keseharian kita, amaliyah mursyid, sudah sangat sempurna ikhwan akhwat. Karena itu amaliyahnya orang-orang yang sudah mencapai derajat maqam kamil, mukamil, orang yang sempurna dan bisa menyempurnakan orang lain. Itulah Syekh Mursyid kita pamer sahabat. Makanya setiap kalam beliau yang mulia, bahkan jangankan kalam beliau, af'al beliau, ahwal beliau, akwal beliau, baik ucapan beliau, tingkah laku beliau, apapun yang kita lihat yang dibisakan oleh Allah, lihat Syekh Mursyid kita secara langsung atau dari media sosial seperti ini, dari YouTube, dari Instagram, dari apapun yang kita tahu, media sosial sekarang, asal kita melihat Syekh Mursyid kita, pasti itu kita menemukan kebaikan yang besar. Tingkahnya saja membuat kita bahagia. Kenapa? Ya itulah kekasih Allah. Tingkah lakunya saja membuat kita senang, bahagia. Tapi sekali lagi, bagi siapa? Bagi mereka pun yang hatinya sudah diizinkan oleh Allah menjalin hubungan khusus dengannya melalui ta, lam, qaf, ya, nun, talqin. Karena talqin adalah ikatan. Kalau yang saya pahami, ikatan hubungan khusus antara kita dengan kekasih kita, yaitu Syekh Mursyid kita. Terus ikatan itu tersambung dengan panger sahabat. Abah menyambungkan dengan Abah Anom, Abah Sepuh, Abah Syekh Tolha, Syekh Ahmad Khotib, terus bersambung dengan ahli silsilah sampai Tuan Syekh Abdul Qadir, sampai baginda Nabi Muhammad SAW, sampai malaikat Jibril, terus tembus kepada Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Maka mungkin Yun Sewu kalau salah mohon maaf. Kenapa tadi di awal saya katakan saya seperti dilupakan dengan doa ini? Ternyata Allah ingin membuat melek untuk saya dan mungkin kita semua. Kamu tidak usah ketika dulu kamu mungkin sendiri belum ketemu Syekh Mursyid, masih bingung sana sini cari guru, cari doa, cari apa amaliyah yang mujarab. Ternyata setelah ketemu Syekh Mursyid sudah pasrahkan dirimu dengannya. Pasrahkan ruh, batin, sanu, hati, dohir, lahir, batinmu, serahkan kepadanya. Karena semua yang dilakukan oleh Syekh Mursyid, bahkan yang diperintahkan, baik maklumat berupa perintah atau larangan, itu sudah disimpul oleh beliau. Sebaik-baiknya perintah Allah sudah ada dalam dirinya, yaitu Syekh Mursyid. Maka tadi mungkin dilupakan doa ini menjadi pengingat untuk kita dan semuanya. Sudah sekali lagi nggak usah jangan terlalu sibuk doa minta apa, tidak, sibuk zikir saja. Karena dalam zikir sudah ada semuanya. Tapi sekali lagi, bukan berarti tidak boleh doa, ikhwan akhwat. Boleh, tapi kita harus lebih diperbanyak zikirnya.
Karena thariqah itu adalah thariqah zikir saja, kata para sahabat dan kitab Miftahus Sudur. Maka intinya doa tersebut boleh sekali kita baca, sangat boleh, sangat boleh. Tapi maksudnya ijabah doa itu bagi yang sudah mendapat talqin zikir, sudah mendapat ijabah doa tersebut, yang sebagaimana hadis musalsal bil mahabbah, luar biasa hadis ini. Karena diawali dengan kata cinta. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu, kata Nabi. Luar biasa. Berarti seolah-olah Nabi menginginkan Mu'ad dan kita semua yang mendengar kalam hadis tersebut, bahwasanya kita diinginkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui zikrullah, memperbaiki syukur kita, terima kasih kepada Allah melalui zikrullah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah melalui zikrullah. Tapi bukan sembarang zikir, wajib, kudu, harus mendapat dari ahlinya. Ya, Syekh Mursyid di hadza zaman, yaitu silsilah ke-38 saat ini, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Rasulullah. Mudah-mudahan ya anak rahimahumullah, baik secara langsung atau nanti di-share melalui media sosial, siapapun saudara kita yang mungkin belum menerima hak talqin dzikir, maka wujudkan doa Nabi tersebut, wujudkan doa yang engkau amalkan tersebut untuk menerima doa tersebut menjadi diijabahnya doa dengan mendapat hak talqin dzikir dengan Syekh Mursyid di hadza zaman, yaitu silsilah ke-38, di mana beliau, mungkin ikhwan akhwat atau teman kita yang belum tahu mendengar suara ini, belum tahu di mana Abah, beliau ada di Ciseri, di Ciamis, di Tasikmalaya, di Ciamis di Jawa Barat, di pesantren Sirnalasa. Itulah pintu ke-38, ahli silsilah yang menghubungkan kita dengan ruhnya orang soleh, ruhnya para ahli silsilah, ruhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan bertemu dengan beliau, wahai saudaraku siapa saja mungkin belum menerima hak talqin ini, cepat-cepat segerakan itu semua agar engkau hidupmu selalu berhubungannya selalu baik dengan Allah dan dengan para kekasih Allah melalui wasilah kekasihnya yang masih ada di muka bumi ini di zaman ini saat ini. Beliau adalah sekali lagi Budak Agung Pangarsa Baus, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Fadlana ala kathirin min ibadihi mu'minin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hidayah khusus kita semua, selalu dijaga hati kita dengan para sahabat, dijalin hati kita selalu semakin detik makom kita semakin yakin dengan Abah, semakin dekat dengan guru melalui para sahabat, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan orang-orang saleh dengan karamah Abah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita dibisahkan istiqomah dalam amaliyah kecinta kesucian jiwa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ikhwan akhwat rahimahumullah, mohon maaf itu saya dapat kami sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah selalu bimbing kita dengan karamah Abah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.